Anak, anak. Ternyata hanya mimpi. Lu udah sadar, Cil? Hah, gue di mana? Sekarang lu di rumah sakit. Di rumah sakit. Kok bisa gue ada di sini, Lim? Apa lu nggak ingat lu kena tembak sama penjahat-penjahat itu saat lu mau nyelamatin si Noval? Lah, emang iya. Terus, si Noval kemana? Sekarang dia lagi di kantor polisi. Ada si Ana juga sama si Abai. Lah, ngapain? Noval jadi tersangka pembunuhan salah satu penjahat itu. Buset, bisa gitu ya? Perasaan kita yang korban. Nggak tahu juga, tapi si Noval ditetapkan sebagai tersangka. Emang ya hukum di negara ini gak ada yang beres? Ayo Lim, kita ke kantor polisi juga. Lu masih sakit, Ege? Udah nggak apa-apa, gue udah mendingan kok. Beneran lu udah kuat? Kuat, udah gece. Makasih banyak ya, Cel. Gue utang nyawa sama lo. Kalau nggak ada lo, mungkin gue udah mati kena tembak. Udah santai aja, Val. Sekarang yang kita pikirin gimana caranya agar lu bisa keluar dari sini. Iya, papa gua udah nyewa pengacara kok buat bebasin lu, Val. Terima kasih atas bantuan kalian. Tapi gue rasa gue bakalan lama di sini. Jangan ngomong gitu atuh, Val. Mereka juga bukan orang sembarangan. Backingannya orang-orang besar semua. Dan gue telah membunuh salah satu dari mereka. Sangat kecil kemungkinan kalau gue bisa keluar dari sini dalam waktu singkat. Dan sebelum gue dipindahin ke lapas, gue mau minta tolong sama kalian semua. Minta tolong apa, Val? Gue punya seorang kakak perempuan di desa yang sedang sakit. Namanya Windy. Dari mana kamu, Val? Maaf kak, Noval baru saja dari apotek, tapi obat langganan kakak sudah habis semua. Gak apa-apa, Val. Kakak udah terbiasa. Ini cuma lagi kambuh aja kok. Tapi gue perhatiin kakak batuknya makin parah. Enggak, ntar juga reda sendiri kok. Maaf ya. Maaf kakak udah ngerepotin kamu. Kamu mau kemana lagi, Val? Mau cari obat lagi buat kakak, siapa tahu ada yang baru datang di apotek lain. Kamu gak usah repot-repot. Kakak masih bisa tahan kok tanpa harus minum obat. Kakak bilang gitu tiap kali kambuh, tapi kali ini beda. Semalam kakak nggak bisa tidur kan? Yang namanya penyakit, kadang datangnya tiba-tiba. Gak usah khawatir. Nanti juga reda kok. Kakak sadar, kakak udah gak bisa ngendaliin kamu. Tapi, kakak harap kamu tetap di jalan yang benar. Dan juga, dengan penyakit ini, kakak harap kamu tetap mau jadi adik kakak. Kenapa lu nggak bawa ke rumah sakit aja sih? Bahaya Ege kalau udah nyampe keluar darah gitu. Udah gua ajak, tapi dianya yang nggak mau dibawa ke rumah sakit. Dengan dalih, sakitnya nggak terlalu parah. Padahal gua tahu dia nggak mau ke rumah sakit karena biaya yang cukup mahal. Di sisi lain, jarak rumah sakit dari desa kita sangat jauh. Emang itu penyakit apa? Biasanya batuk yang mudah disertai dengan darah, paling umum yang sering terjadi TBC. Kalau enggak, infeksi paru-paru. Bisa jadi. Kita juga nggak tahu, soalnya kita nggak pernah sama sekali pergi ke dokter. Terus, lu udah dapat obatnya? Dapat sih, cuman...
Lah, lu kenapa, Val? Lu lagi ada masalah? Gua pusing, Ki. Penyakit Windy kakak gua makin parah. Lah, kok bisa? Udah lu kasih obat? Itu dia. Udah 2 hari ini Windy nggak minum obat itu lagi. Lah, kenapa, Ge? Obat yang biasa dia minum dari apotek langganannya, stoknya udah habis. Dan nggak tahu kapan masuknya lagi. Lu udah nyoba nyari di apotek lain? Udah. Tapi harganya sangat jauh beda dari apotek langganan kakak gua. Dan gua nggak mampu untuk membelinya. Waduh, gimana ya? Ah, gua ada ide, Val. Ayo ikut gua. Lah, kita mau ngapain di sini, Ji? Udah, jangan berisik. Lu mau nyolong, Ji? Jangan kencang-kencang ngomongnya ya, Ji. Waduh, kita nggak bisa kayak gini, Ji. Ini hal yang udah salah. Bisa-bisa kita berdua di penjara kalau sampai ketahuan. Udah, nggak usah bacot. Lu mau si Windy sembuh kagak? Ya, mau sih. Makanya udah, nurut aja. Nah, lu jaga di sini, biar gue yang masuk ambil obatnya. Tapi Gi, udah jangan berisik. Lu tunggu aja di sini, biar gue yang ngurus. Aman dah pokoknya. Kok kamu baru pulang, Val? Kamu dari mana? Dari luar sama teman. Ini obat kakak. Hah? Kan ini bukan obat langganan kakak. Jujur aja, kamu dapat obat ini dari mana, Val? Itu memang bukan obat langganan kakak. Kemarin kan Novel udah bilang, kalau obat langganan kakak stoknya udah habis. Lalu, kamu dapat obat ini dari mana, Val? Kamu mencuri? Novel udah bilang, Kak, kalau Novel nyari obatnya di apotek lain. Maaf kakak udah salah nuduh. Maafin Novel, Kak. Novel terpaksa nyolong obat demi kesembuhan kakak. Moga aja dengan obat itu kakak bisa sembuh. Lo mau nggak kerja di tempat gua? Kerja di kafe. Iya. Terus posisi gua apa? Ya, jadi barista juga kayak gua. Gampang kok, cuma bikin kopi doang juga. Kalau lo mau, ntar gue rekomendasiin deh ke bos gua. Soalnya, kemarin dia bilang, pengen nambah personil gitu. Boleh. Terus kapan gue mulai kerjanya? Ya tunggu dulu atuh. Gue tanyain dulu, masih butuh orang apa enggak. Besok deh gue kabarin. Iya, makasih ya, Cak. Udah, santai aja. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Kayaknya kakak perlu diperiksa. Gimana kalau Novel antarin kakak ke dokter? Biar kita juga tahu kakak sakitnya apa. Gak usah, Val. Kakak gak apa-apa kok. Cuma kecapean aja. Tapi akhir-akhir ini kakak makin lemas. Makannya juga sedikit. Enggak, Val. Kakak emang lagi gak nafsu makan. Novel cuman khawatir sama kakak. Gak usah khawatir. Kakak baik-baik aja kok. Udah. Katanya kamu ada panggilan kerja. Iya, tapi belum pasti. Novel tahu kakak ngomong gitu karena biaya ke dokter cukup mahal. Moga aja Novel bisa keterima kerja di tempat si Ica. Ya udah, Novel keluar dulu, Kak. Moga aja Novel secepatnya bisa dapat kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Lo yakin Val mau kerja di tempat si Ica? Lah, emang kenapa? Ya enggak, cuman di sana rata-rata karyawannya cewek semua anjir. Terus kenapa kalau cewek? Ya kagak kenapa-napa sih. Sensi amat jadi orang. Sebenarnya gue juga mau ngerantau ke luar kota buat nambah-nambah pengalaman juga. Sayangnya gue punya kakak di rumah yang gak bisa gue tinggalin. Apalagi di kondisinya yang sekarang. Gak mungkin gue tinggalin di sini sendirian. Iya, Cak. Wow, lo bisa kesini gak sekarang? Kenapa, Cak? Gue udah keterima. Ya belum, Jir. Ini bosnya mau ketemu sama lo. Ada yang mau diomongin, bisa nggak? Oh iya, bisa. Gue kesana sekarang. Tapi pakai baju formal ya, Val? Baju formal? Iya, pakai kemeja gitu. Yang penting rapi sih. Ya kan mau ketemu sama si bos. Oh, oke. Ya udah, ditunggu ya, Val. Secepatnya. Iya, makasih ya, Cak. Ada apa, Val? Gue disuruh si Ica ke sana sekarang. Bosnya mau ketemu sama gue. Ya udah, ayo. Tapi gue disuruh pakai baju kemeja. Buset, udah kayak perusahaan aja. Kafe-kafe lesahan juga. Ya mau gimana lagi, itu udah persyaratannya mungkin. Terus lu mau balik dulu nih? Ya iya, lu bisa nganterin gua nggak? Pakai nanya, udah tugas. Terus, lu keterima? Apaan sih? Belum juga interview. Cil, bisa nggak sih lu nggak mau cerita dulu? Iya tahu. Ya kan gue penasaran, enak kerja di kafe, apalagi banyak cewek-cewek gitu. Jadi barista pula anjir. Dasar, mata keranjang. Udah, lanjut, Val. Kamu, Val? Lah, kok bisa ada lu, Mel? Ya, pakai nanya. Gua kan kerja di sini juga sama si Ica. Hah? Serius? Iya atuh. Kok Ica nggak bilang kayak gua sih? Lah, emang kenapa? Lu nggak suka, Val, kalau gua ada di sini? Ya, bukan gitu. Bilang aja lu nggak suka kalau gua ada di sini. Enggak, Mel, sumpah dah. Lu udah nyampe, Val? Mel, bukannya disuruh masuk, malah diajak ngobrol. Enggak, Ca, udah lama gua nggak ketemu sama si Noval. Ya udah, Val. Ayo masuk. Udah ditungguin sama si bos. Oh, oke. Mel, lu bisa nggak nemenin teman gua bentar di luar? Kasian dia sendiri yang pelangap-pelongo. Oh iya, Val, ntar gua keluar. Ya udah, kalau gitu gua tinggal dulu ya, Mel. Oh, jadi kamu yang namanya Noval? Iya, Pak. Udah lama kerja di sini? Belum juga kerja, Pak. Oh, iya ya. Jadi gini, Val. Sebenarnya kita cari orang yang bisa kerja siang malam. Karena kerja di sini sistemnya shift-shiftan. Ada yang masuk siang, besoknya masuk malam. Ada yang masuk malam, besoknya masuk siang. Dan ada juga yang masuk hari ini, besoknya udah nggak masuk-masuk. Nah, udah banyak orang yang kayak gitu. Dan saya harap Anda bukan salah satunya. Baik, Pak. Karena si Ica udah ngerekomendasiin kamu, maka kamu saya terima. Kalau masalah peraturan di sini nggak ada sih. Asal jangan mukul konsumen aja. Kan kasihan lagi asik minum lu hajar. Baik, Pak. Oke. Sekiranya itu aja. Kalau ada yang mau lu tanyakan, silakan tanya sama Ica atau sama Amel. Lolo, Amel di mana, Cak? Buset, si Nopal mana? Lama banget. Cuma interview doang juga. Paling nanya gaji sama pengalaman, udah selesai. Lu temannya Noval? Lah, ini cewek siapa? Apa karyawan juga di sini? Iya, gue temannya. Oh. Buset, doang. Tanya lagi kek, biar gue nggak kaku-kaku amat. Apa gue aja yang nanya? Tapi nanya apa? Enggak, lu harus tetap cool. Di cowok nggak asik banget, diam baik dari tadi. Duduk teh, capek tahu berdiri. Oh, iya ya, kursinya cuma satu. Jadi besok kamu udah bisa mulai kerja. Dan satu lagi, jangan sampai telat. Tapi terserah kamu dah, telat juga nggak apa-apa, bukan urusan saya. Siap, Pak, gue nggak akan telat. Oke, nanti kamu dikasih baju sama si Ica. Siap, Pak. Santai aja, nggak usah bilang siap-siap. Di sini bukan tentara, tapi tarang. Oh, baik, Pak. Oke, kalau gitu Anda bisa pulang dan datang besok pagi. Lu mau minum apa? Gue bikinin.
Apa aja deh, terserah. Jadi cowok kok nggak bisa milih? Maca aja, maca. Katanya tadi terserah, labil amat jadi cowok. Mana minumnya maca lagi, gak gentle banget. Ya udah, tunggu bentar ya. Sekalian teh panggilin si Noval. Bilangin teman lu ketemu setan. Lah, lu ngatain gue setan? Kagak, bukan lu. Awas lu ya. Buset, ini mah lebih parah dari setan. Gimana? Lu keterima, Val? Alhamdulillah, gue keterima. Waduh, jadi lu nggak nganggur lagi dong. Bisa nih gue sering-sering nongkrong di mari. Kali aja ada yang gratisan. Ya, moga aja gue bisa bete kerja di sini. Ya harus beta lah. Ya kali baru masuk langsung keluar. Val, ntar ya, gue ke rumah lu nganterin baju. Iya, sekali lagi makasih banyak ya, Cak. Udah, santai aja. Cak, kalau Noval udah kerja di sini, gue boleh kan sering-sering nongkin di mari? Boleh dong. Asik. Ya udah, kalau gitu gue duluan dulu ya, Cak. Ya, hati-hati. Lah, teman si Noval kemana? Udah dibikinin juga. Padahal ini gratis loh. Emang aneh tuh cowok. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta ba'abullahi mu'tamadi. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta ba'abullahi mu'tamadi. فبدنياي والآخرة يا رسول الله. Assalamualaikum. Permisi. Noval. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ica. Iya nih kak, Novelnya ada kak. Si Novel belum pulang dari tadi pagi. Katanya ada panggilan kerja. Hah? Belum balik. Perasaan tadi dia balik duluan deh. Ada apa ya, Ca? Nggak ada apa-apa kok, Kak. Ini cuma mau nganterin baju. Kali ini biar gua aja yang masuk, Bi. Lu yang jaga di sini. Oke. Hati-hati, Val. Novel kemana ya? Masa iya jam segini belum nyampe rumah? Gimana, Val? Ada nggak? Aman. Ayo balik. Lah, bukannya itu Novel sama si Egi ya? Tapi mereka ngapain? Hampir tiap malam gue ngelakuin itu. Apa lu nggak takut ketahuan? Bisa-bisa lu kena keroyok ya, Ge? Ya mau gimana lagi, gue nggak ada pilihan lain. Tapi gue udah janji, gue bakal bayar semua obat itu yang udah gue ambil setelah gue udah ada duit. Val, tolong ambilin pesanan meja 3. Pesanan meja 3 ya? Minumnya apa ya? Lah, kok malah nanya gua sih? Lah, gue juga kagak tahu, Ca, mereka pesan apa. Ya kesana atuh, catet buat list order biar nggak lupa. Oh, oke. Mau pesan apa, Kak? Seperti biasa, Ban. Espresso double shoot. Saya yang triple shoot. Saya yang jumpsuit. Oke. Satu-satu. Espresso double shoot, triple sama jumpsuit. Udah, itu aja. Iya, Bang. Itu aja. Oke. Tunggu bentar ya. Ini, Cak, pesanannya. Kak, benar pesan Americano 1000 shoot. Iya, Kak. Bener.
Benar, Bener, Kak. yang benar atuh. Bener, Kak. Ada masalah apa, Kak? Gak ada masalah apa-apa, Kak. Kalau ada masalah cerita aja, Kak. Oh, nggak ada kok, Kak. Makasih ya, Kak. Lu tiap hari kayak gini, Cak? Iya, tapi nggak tiap hari juga sih. Ini kebetulan aja rame. Datangnya bisa barengan gitu ya? Maklum, pusat kota. Tempatnya lumayan strategis, makanya rame. Iya juga sih. Tapi kemarin-kemarin lu ngerjain cuma berdua sama si Amel. Iya, kalau rame kayak gini, kadang dibantuin sama si bos. Si bos yang kemarin itu, yang koplak-koplak itu. Iya, Bos kita baik juga ya ternyata. ya iya tuh, makanya gue betah kerja di sini. Tapi walaupun sikap bos sangat baik ke kita juga nggak boleh semena-mena ya. Kita juga harus tahu aturan lah. Kalau dilihat-lihat, Ica cantik juga ya. Denger nggak yang gue omongin? Mah ngelamun. Iya, gue denger kok, Cak. Gimana Val hari pertama kerja? Ya, lumayan menguras tenaga sih, Kak. Tapi seru juga sih. Karena ada si Ica ya? Ya bukan gitu juga, tapi seru aja sih. Udah lama Novel nggak kerja tim kayak gitu. Jadi bukan karena Ica. Apa sih, Kak? Ica mulu yang diomongin. Udah, Novel ngantuk, mau tidur. Sebentar lagi aku akan tiada. Dan harapanku cuma satu. Aku ingin adikku bahagia. Dia adalah adikku. Sepertinya kita butuh tambahan orang lagi. Kemarin saya lihat kalian semua masih sangat kewalahan. Padahal itu hanya hari biasa. Karena di hari weekend konsumen pasti makin rame. Banyak dari kalangan luar berdatangan minum kopi. Bisa gitu ya? Cuma minum kopi doang juga. Ya, namanya juga anak zaman sekarang. Minum kopinya cuma 10%. Selebihnya nyari bahan buat Instastory. FOMO banget anjir. Nyarinya cowok apa cewek, Pak? Ya, kalau ada sih cowok aja lah ya. Biar bisa disuruh masang tabung gas juga. Kan kasihan kalau cewek, ntar meledak. Dipikir kalau cowok nggak akan meledak apa? Gimana? Apa ada saran teman lagi dari kalian? Ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Ada, Pak. Gue punya teman. Siapa, Val? Hah? Orang ini? Gimana, Val? Keren nggak? Keren banget, Gi. Lu udah nggak kayak biji nangka lagi, tapi bijil. Kirain apaan? Kayak gonjang-ganjing iya? Interview dulu nih. Nggak usah. Sebenarnya interview itu hanya formalitas. Dan yang sebenarnya yang terjadi, kita semua udah tahu kamu lolos apa enggak. Emang? Oh, gimana? Kapan kejadiannya, Bu? Kejadiannya saya juga nggak terlalu tahu ya Pak. Yang jelas udah hampir tiap malam kami selalu kehilangan obat. Ibu kebanyakan juga TikTok kali kalau malam. Makanya nggak dengar kalau ada pencuri. Enggak kok Pak. Saya juga TikTok kalau lagi gabut aja. Gak tiap malam juga kok. Apa ada hal yang janggal atau mencurigakan gitu kalau malam? Gak ada sih Pak. Tapi emang saya pernah lihat ada 2 anak muda yang selalu mondar-mandir kalau tengah malam. Ciri-cirinya seperti apa, Bu? Takutnya kami salah tangkap. Tunggu kiris. Kurang tahu sih Pak, ciri-cirinya seperti apa. Oh, baik. Laporan Ibu akan kami segera proses. Sebentar malam kami menurunkan anggota kami untuk mengintai apotek Ibu. Dan saya harap sebentar malam Ibu jangan joget TikTok dulu. Ntar pencurinya dengar. Oh, siap-siap Pak. Ntar malam lu mau ke apotek itu lagi, Val? Iya, tapi bukannya mau obat lagi. Nah, terus gua mau bayar semua obat yang telah gua ambil. Kebetulan ada sedikit rezeki dari si bos. Kenapa lu nggak kasih langsung aja sih sama yang punya? Maunya juga gitu, tapi gua takut kita berdua dilaporin ke kantor polisi. Ya juga sih, mending lu temenin gua ntar malam. Mau berangkat kerja, Val? Enggak, kali ini Novel libur, Kak.
Terus, mau kemana? Saya ada janji sama teman. Sama temen? Atau sama si Ica? Ya, Ica kan teman novel juga, Kak. Ya udah, jangan malam-malam pulangnya. Iya, novel akan pulang lebih awal. Val, maaf ya, kakak selalu nyesain kamu. Kakak harap kamu selalu berada di jalan yang benar dan akan selalu menjadi adik kakak. Tenang aja, Kak. Novel janji, novel akan selalu bersama Kakak. Pada saat itu, aku yakin aku akan meninggal dengan damai. Karena novel menjawab harapanku. Dan semoga hidupnya bisa jauh lebih baik lagi. Kok perasaan gue kagak enak ya, Val? Gak enak gimana? Ya perasaan gue gak enak, sumpah dah. Udah, lu tunggu aja di sini, biar gue lagi aja yang masuk. Gue cuma ingin naruh uang ini beserta catatan permintaan maaf. Lapor komandan, target udah kelihatan. Oke, tunggu perintah, baru kita sergap. Baik komandan. Pal, hati-hati. Sumpah, perasaan gua kali ini beda. Moga aja nggak terjadi apa-apa. Syukurlah. Udah, Val. Aman. Ayo kita balik. Jangan bergerak. Angkat tangan. Diam di tempat. Sial. Kita udah dimata-matai dari tadi. Gimana nih, Val? Apa kita nyerah aja? Gue punya kakak yang sedang sakit. Lu ngerti kan apa yang harus kita lakuin? Ya, Val, gue ngerti. Oke, hitungan ketiga. 1, 2. Lari, Gi. Jangan lari kalian. Sepertinya udah aman, Val. Jangan keluar dulu. Takutnya polisi itu masih ada di luar. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Iya, sebentar. Mohon maaf, Nak Windy. Ademu mati. Perkara.
nyolong obat. Pemirsa, aksi kejar-kejaran antara aparat kepolisian dengan dua pemuda di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berakhir tragis. Dua pelaku yang diduga mencuri obat dari sebuah apotek tewas setelah ledakan hebat terjadi di sebuah bunker kosong di Desa Manjopai. Ledakan itu diduga dipicu oleh peluru yang mengenai drum berisi minyak. Ledakan ini menewaskan kedua pelaku di tempat. Saat ini, polisi masih melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab pasti ledakan dan memeriksa prosedur penembakan di lapangan. Sementara itu, jenazah kedua pelaku telah dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Breaking News melaporkan. Novel sama Egi kok nggak masuk, Cak? Jangan-jangan aku masih ingat. Aku masih ingat suara kecilmu memanggilku kakak, dengan tawa yang memantul di dinding rumah kita. Kini, rumah itu sunyi. Bahkan, jam dinding seakan berjalan pelan, menungguku mengikhlaskan semuanya yang tak akan bisa aku lakukan. Aku pikir aku akan pergi lebih dulu, namun takdir berkata lain. Kok bisa sih, Val, drum itu tiba-tiba meledak? Gue aja nggak tahu, Ge. Tiba-tiba aja drum itu meledak. Tapi gue rasa itu sebuah peluru nyasar. Tapi siapa coba? Masa iya polisi sengaja mau ngebunuh kita? Ya nggak mungkin lagi. Polisi nggak mungkin ngelakuin hal itu. Lagian tingkat kriminal kita nggak parah-parah amat. Kita bukan teroris atau mafia. Tapi siapa, Val? Nggak tahu juga pastinya. Tapi syukurlah kita berdua masih bisa selamat dari ledakan itu. Terus kita mau kemana nih? Udah pasti status kita sekarang dicap sebagai buronan. Iya, kalau kita pulang sekarang bisa-bisa kita berdua kena tangkap sama polisi. Mending kita cari tempat persembunyian yang aman sekitaran sini. Kalau kalian berdua ingin aman, ikutlah bersama kami. Lu siapa? Kalian gak perlu tahu siapa gua. Sekarang status kalian berdua adalah buronan. Kapan saja polisi bisa menangkap kalian. Dan kalau kalian berdua ingin selamat dari kejaran polisi, ayo ikutlah bersama kami. Gimana nih, Val? Apa kita ikut aja? Rupanya kita berdua dijebak dan dijadikan tawanan oleh mereka. Emang bajingan tuh orang. Nyawa seperti lelucon bagi mereka. Terus kabar kakak lu gimana sekarang? Sejak saat itu, gue udah nggak tahu nasib kakak gue si Windy bagaimana. Walaupun gue pernah dengar kabar kalau ia sudah meninggal, tapi gue yakin kalau ia masih hidup. Langsung ke intinya aja, Val. Lu mau minta tolong apa sama kita-kita? Jadi gini, gue mau kalian cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Dan apakah kakak gue si Windy masih hidup atau enggak. Terus kalau kakak lu masih hidup, kalau beneran dia masih hidup, tolong beritahu yang sebenarnya kalau gue belum mati. Tapi, kalau beneran dia sudah mati, anggap saja ini pertemuan terakhir kita. Waktu jenguk sudah habis, dimohon buat para penjenguk untuk keluar sekarang. Ayo, cepat-cepat. Jadi gimana nih? Lu siap nggak ke desa itu? Kalau gua mah siap-siap aja. Duh, mah banget lagi semenjak kejadian kemarin. Gue udah nggak diluasin pergi-pergi sama papa gua. Walaupun lu diluasin, gue juga nggak bakal ngajak lu, nak. Ih, kok lu gitu sih, Cil? Lu bebam banget tau nggak, sumpah. Gak apa-apa, yang penting baik. Kalau lu baik, gimana? Waduh, sorry banget, Lim. Cil, gue nggak bisa ikut. Gue sibuk. Lah, sibuk apaan lu? Pengangguran juga. Gue kepilih jadi panitia lomba 17-an sama si RT. Mana gue nggak bisa nolak lagi. Buset, tiba-tiba aja jadi panitia lu. Tahu, gak asik lu, baik. Gak apa-apa daripada so asik. Lu yang so asik. Sorry, Cil, gak apa-apa kan kali ini gua nggak ikut kalian. Ya udah kalau nggak bisa, lagian lu nggak guna-guna amat juga. Dah, parah amat lu. Jadi kita berdua aja nih, Cil. Ya mau gimana lagi? Oke lah kalau gitu. Besok ya kita berangkat.
Cil, lu ingat gak nama desa Sinopal? Lah, emang lu kagak ingat? Ya makanya gue nanya lu ingat gak nama desanya? Kirain lu ingat. Kalau gue ingat, gue nggak bakalan nanya lu, bejir. Waduh, gue juga lupa Lim, nama desanya desa apa? Ayolah. Terus gimana dong? Tunggu, itu apaan? Dibutuhkan karyawan kafe yang berpengalaman. Desa Manjopai. Lim, gue ingat, itu nama desanya. Ah, yang bener lu. Iya beneran Ege. Bagi yang berminat, silahkan hubungi nomor di bawah. Catat Lim, catat. Oh, oke. Nunggu angkot lama amat dah, gak ada yang lewat dari tadi. By the way, jalan ke desa itu jauh nggak sih Lim? Kalau gua lihat di maps udah nggak begitu jauh lagi kok. Sekitar 10 kilo lah dari tempat ini. Nah, itu ada angkot. Mau kemana, Dek? Anu Pak, ke desa Manjopai. Oh, Manjopai tuh. Iya Pak, Bapak tahu tempatnya? Ya tahu atuh, Dek. Kebetulan Bapak juga aslinya dari sana. Yang benar Pak. Iya, ya udah tuh naik. Sekalian saya juga udah mau pulang ini. Ngomong-ngomong, ada perlu apa ke Manjopai? Ini Pak, panggil Om aja Om. Ini mau ke rumah teman Om. Mau ke rumah teman apa ke rumah cewek? Om bisa aja. Ya kali deh, ke Manjopai nggak mampir ke rumah cewek. Emang di Manjopai banyak cewek-ceweknya Om? Ya banyak tuh deh. Kalau seumuran kalian ini, cewek-ceweknya nggak bisa dihitung. Banyak bener ya, kayak gaji DPR aja Om. Ceweknya cantik-cantik kagak Om? Gak usah ditanya tuh kalau masalah cantik. Dan bukan hanya cantik, cewek-cewek di Manjopai juga semuanya pada mandiri atuh dek. Yang bener Om? Iya, cocok itu dijadiin istri. Bisa aja sih Om. By the way, nama temannya siapa dek? Windy Om, Windy. Windy? Iya Om, Om tahu. Perasaan nggak ada yang namanya Windy. Ah, masa sih Om? Ya, saya tahu Om sih gitu, tapi nggak tahu juga. Kan biasanya nama asli kita beda sama nama yang di kampung. Nah, Om taunya cuma nama yang di kampung. Iya, benar juga ya. Dek Amel, tumben naik angkot. Iya Om, teman Amel hari ini nggak masuk. Si Ica? Iya Om. Walah, gak masuk kenapa emang? Sakit? Ya katanya sih lagi gak enak badan. Oh gitu toh. Ada cewek Lim, mana cantik lagi. Bisa nih. Ah, lu aja, gua nggak mau nyari masalah. Ya elah, takutan amat sih lu. Lihat gua nih ya, lihat. Mau ngapain? Awas lu ya kalau macam-macam. Lah, siapa yang mau macam-macam? Terus lu mau ngapain? Lu pikir gue budak apa? Buset. Kan udah gua bilang gua nggak mau nyari masalah. Mau turun di mana deh Amel? Turun di depan aja Om. Mau mampir ke rumah Bibi soalnya. Oh, oke. Makasih ya Om. Iya. Tadi itu siapa Om? Oh, itu namanya Amel. Kenapa? Cantik. Cantik sih, tapi galak. Ya, dia emang gitu sih orangnya. Emang cewek-cewek di sini pada galak semua ya Om? Ya nggak semua juga tuh deh. Kalian belum lihat aja temannya si Amel. Namanya Ica. Dia juga nggak kalah cantik. Orangnya juga sangat baik loh.
Amel, Ica. Kok namanya nggak asing gitu ya? Kenalin dong om. Gampang itu mah. Mereka berdua kerja di kafe yang kita lewati tadi. Kerja di kafe. Jangan-jangan mereka berdua. Tadi itu siapa om? Oh, itu namanya Amel. Kenapa? Cantik. Cantik sih, tapi galak. Ya, dia emang gitu sih orangnya. Emang cewek-cewek di sini pada galak semua ya om? Ya nggak semua juga tuh deh. Kalian belum lihat aja temannya si Amel. Namanya Ica. Dia juga nggak kalah cantik. Orangnya juga sangat baik loh. Amel, Ica. Kok namanya nggak asing gitu ya? Kenalin dong om. Gampang itu mah. Mereka berdua kerja di kafe yang kita lewati tadi. Kerja di kafe. Jangan-jangan mereka berdua. Kalian berdua mau turun di mana deh? Udah masuk desa Manjopai om. Iya, ini udah di Manjopai. Kita mau turun di mana Lim? Waduh, turun di mana ya? Emang rumah teman Andi sebelah mana? Coba telepon dulu biar om yang ngomong. Anu om, kita juga belum tahu rumahnya di mana. Nomornya juga kagak ada. Walah, kok bisa sih dia nggak tahu rumahnya? Ya udah, gini aja. Daripada kalian berdua keluyuran nggak tahu mau kemana, gimana kalau kalian berdua nginep dulu aja di rumah om? Waduh, nggak usah om, takut ngerepotin. Kami berdua cari penginapan aja sekitaran sini. Di sini nggak ada penginapan nggak tuh dek? Namanya juga desa. Udah, nggak apa-apa. Hari udah mau malam juga. Besok deh kalian cari tahu rumah teman kalian itu. Ya udah deh om, makasih banyak ya om. Di sini hawanya adem juga ya om. Ya emang di sini agak sejuk karena dekat dengan pegunungan. Oh iya, kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari warga di sini apa om? Mayoritas warga di sini bertani, ada juga yang beternak. Oh gitu ya om. Iya, cuma om aja ini yang jadi sopir. Saudara-saudara om semua bertani, tapi ya namanya pekerjaan harus tetap disyukuri ya. Iya benar-benar om. Seberat apapun pekerjaanmu, ingat masih banyak di luaran sana yang kerjanya santai dan gajinya lebih gede. Kayak DPR ya om. DPR mah nggak kerja tapi digaji. Benar-benar. Mau nanya nih om. Om pernah denger gak insiden soal bunker meledak di desa ini? Dari mana ada tahu soal itu? Ya kita pernah denger aja sih om. Iya, dulu di desa ini sempat ada ledakan bunker, tapi itu udah lama banget. Om juga nggak terlalu tahu jelas ceritanya gimana. Udah, mending kalian berdua istirahat. Besok kan mau nyari rumah teman kalian itu. Manis lembutnya satu ya kak? Ya, ditunggu ya kak. Ica belum masuk juga Mel? Belum pak. Udah kamu hubungin? Udah pak, tapi katanya ia masih nggak enak badan. Tapi sakitnya nggak terlalu parah-parah amat ya kan? Soalnya saya khawatir. Baru kali ini dia lama nggak masuk. Enggak kok pak, dia cuma nggak enak badan aja. Baiklah kalau begitu. Tapi kalau begini terus, kamu bakal kewalahan. Saya juga nggak bisa ngebantuin kamu terus. Soalnya saya juga ada urusan lain. Ya nambah karyawan lagi ya tuh pak. Udah saya infokan, tapi belum ada pelamar juga sama sekali. Mungkin orang-orang udah pada kaya semua ya, sampai-sampai nggak mau kerja. Ya udah, kamu lanjut aja. Cil, lu engeh nggak sih nama-nama cewek yang disebutin om tadi? Kok namanya persis ya sama yang diceritakan si Noval? Amel sama Ica maksud lo? Iya. Kali aja namanya emang sama. Enggak. Bisa jadi itu emang mereka, Cil. Lu yakin, Lim? Iya, gue sangat yakin. Karena nggak mungkin bisa kebetulan gitu. Dan ditambah lagi, mereka berdua kerja di kafe. Kafe? Oh iya, gue inget, Lim. Lu kemarin catet kan kontak yang tertera di brosur waktu di kereta? Yang loker itu? Iya. Iya, ada gue save. Bisa jadi itu kafe mantan tempat kerjanya Noval lagi. Coba lu telepon. Halo? Ya, halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Kalau nggak ada yang nggak apa-apa sih, kan saya cuma nawarin. Apa benar ini dengan pemilik kafe Bang Cil? Ya, betul. Dengan siapa saya bicara?
Jadi gini Pak, saya kan kemarin kebetulan nemu brosur yang katanya di tempat Bapak sedang membutuhkan karyawan ya Pak. Apakah masih tersedia? Ya kebetulan juga kami masih nyari tambahan personil. Butuh berapa orang Pak? Dan persyaratannya apa aja? Terserah sih mau berapa orang. Makin banyak lebih bagus. Dan persyaratannya minimal punya otak lah ya. Cil, lu punya otak kagak? Kagak, Lim. Buset. Ya kalau nggak punya otak nggak apa-apa juga sih. Oke Pak, kapan kami bisa interviewnya? Ya kalau bisa sih sekarang lah ya. Oh oke Pak. Gimana, Lim? Kita berdua keterima? Belum Cil, tapi kita berdua disuruh buat ke sana sekarang. Lo lihat tempatnya? Ya kagak lah anjir. Tapi mungkin si Om lihat tempatnya. Oh gimana deh? Apa udah ada kabar soal rumah teman kalian itu? Belum ada juga Om. Gimana kalau ada cari tahu sama warga-warga di sini? Siapa tahu teman Ade ada yang kenal. Ya Om. Om tahu nggak kafe Bang Cil di mana? Tahu? Itu mah kafe tempat kerja cewek yang kemarin atuh deh. Bener dugaan gua. Nggak salah lagi kalau cewek yang kemarin itu temannya si Noval. Om bisa nggak antarin kami ke sana? Oh bisa. By the way, Ade mau ngapain ke kafe itu? Ini Om mau ngelamar kerja. Walah, taunya Ade kemarin mau ngelamar kerja tuh. Kenapa nggak bilang atuh dari kemarin? Iya Om, soalnya kemarin masih bingung. Makasih ya Om. Makasih, Om. Iya, sama-sama. Oh, jadi kamu yang mau ngelamar kerja? Iya Pak, kami berdua. Jadi gini, sebenarnya kita cari orang yang full time, tapi yang masukin lamaran banyak yang belum berpengalaman. Kamu kan tahu sendiri, di negara kita ini banyak orang yang nyari pengalaman kerja, tapi tempat kerjanya nyari yang berpengalaman. Lah, gimana bisa dapat pengalaman coba? Iya, benar-benar Pak. Ya, macanya habis lagi. Harus kasih tahu si bos ini. Bos, macanya. Hah? Kalian lagi? Gawat, Lim. Lu yang gawat, bukan gua. Kenapa? Oh, jadi ini teman kamu, Mel. Bukan Pak. Kalian santai aja. Saya juga nggak keberatan kalau kalian berteman. Malahan bagus. Tapi Pak. Udah. Berhubung kalian berdua temannya si Amel, oke lah. Kalian berdua udah bisa bekerja hari ini. Mel, tolong ambilkan baju kerja di belakang. Baik, Pak. Tujuan kita sebenarnya kemari apa sih, Lim? Kok kita malah kerja di kafe gini? Dengar, ini tuh kafe mantan tempat kerjanya Noval. Dan cewek itu temannya Noval. Kita bisa gali informasi tentang Windy darinya. Tapi yang satunya lagi kemana? Bukannya mereka ada dua? Bisa jadi dia nggak masuk atau udah nggak kerja lagi di sini. Mau pulang teh? Kagak, pakai nanya. Buset nih cewek, ramah bener. Kenalin, nama gue Selim. Gue Acil. Udah tahu, sebenarnya maksud kalian berdua kemari apa sih? Kalian benar-benar ingin kerja atau kalian ada maksud tertentu? Jadi gini, lu tahu soal si Noval? Maksud lu? Kita ceritain jangan di sini. Jadi Noval masih hidup? Masih Mel, tapi sekarang dia di penjara. Lah, kasus apa? Panjang ceritanya Mel. Kalian berdua kan lagi bohongin gua kan? Enggak Mel, sumpah dah. Niat kita kemarin hanya ingin ngasih tahu ini. Dan lu tahu kakaknya Noval sekarang ada di mana? Gue juga nggak terlalu tahu sih soal kakaknya itu. Soalnya Noval nggak pernah cerita. Jadi lu nggak tahu kakaknya sekarang ada di mana? Apa mungkin gara-gara ini lagi Ica udah jarang masuk kerja? Gue emang nggak tahu sih, tapi gue tahu kemana kita harus nanya. Ica maksud lu? Lah, kok lu tahu sama Ica? Noval udah cerita semua sama kita. Bentar. Tapi Windy masih hidup kan? Halo, Ca. Iya, Mel. Lu di mana sih? Kok lu nggak masuk kerja? Bos udah nyariin lu tahu. Duh, maaf banget, Mel. Gue lagi gak enak badan. Hah? Seriusan? Iya, Mel. Sorry banget ya.
Lu sendiri dulu bisa kan? Ya udah, nggak apa-apa. Ntar deh pulang kerja gue mampir ke rumah lu. Nggak usah Mel. Gue lagi nggak di rumah. Gak di rumah? Ica. Udah dulu ya Mel. Aneh, katanya nggak enak badan. Tapi kok nggak lagi di rumah? Masa iya lagi di rumah Akid? Kita harus ke rumah Ica. Kamu mau kemana, Cah? Mau ke pasar, Kak Win? Sekalian beli obat buat kakak. Kakak mau nitip? Gak usah deh, Cah. Udah, bilang aja mau nitip apa. Cah, saya mau nitip tisu bulanan aja deh. Oh, bilang atuh dari tadi. Ya udah, tunggu ya, Kak. Ica ke pasar dulu. Makasih banyak ya, Cah. Hati-hati. Iya ya. Ini rumahnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم. Itu yang solawatan siapa? Adem banget dah. Amel. Ih, kok lu nggak bilang sih, Cak, kalau Kak Windy ada di rumah lu? Ya, gimana ya, Mel? Sebenarnya gue juga mau bilang, tapi nggak dibolehin sama Kak Windy. Kok lu gitu sih sama gue, Cak? Bukan gitu, Mel. Tapi Kak Windy gak mau sampai ada yang tahu kalau ia masih hidup. Ia menganggap dirinya udah meninggal sejak kepergian Noval. Noval masih hidup, Cak. Apa? Maksud lo apaan, Mel? Jangan mulai paranoid deh. Kalian bilang Noval adikku masih hidup. Kak Windy? Iya benar, Noval masih hidup. Mungkin kalian kaget dengar hal ini, tapi ini nyata, ia benar masih hidup. Dan kami disuruh ke sini buat nyampein hal ini. Silakan, waktunya 10 menit. Terima kasih, Pak. Noval adikku. Kak Windy? Ini beneran kamu, Val? Kamu masih hidup? Iya, aku masih hidup, Kak. Maafin Noval, Kak. Noval udah jadi buronan dan ninggalin kakak. Enggak, Val. Kamu masih adik kakak. Apapun yang kamu lakuin, kamu tetap adik kakak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Waktu selesai. Udah enak kerja di kafe, malah berhenti. Jadi nganggur lagi kan gua. Tahu gini gua mending tetap kerja di sana. Ya, halo Lim. Cil, lu di mana? Ini lagi di rumah. Lah, baru bangun lu? Iya. Buset, kayak gak ada kerjaan aja lu, bangun jam segini. Ya emang gua kagak ada kerjaan, bejir. Udah, sini Ege, ke gardu merapat. Malas gua, Lim. Malas apaan lu? Kalau begitu terus lu gak bakalan dapat kerja, Ege. Rezeki itu dijemput, bukan ditunggu. Ya sama aja, Lim. Gua ke situ juga gak bakalan dapat kerja. Ya makanya ini gua mau nawarin kerjaan sama lu. Kerjaan apaan? Lu aja nganggur. Yang mana gua dikerjain lagi. Udah, sini aja, Gece. Lu di situ sama siapa? Biasa. Si Rumput. Itu tahu. Ya udah, gua OTW.
Lu napa ngeram mulu di rumah? Gua pusing bejil. Bukannya gua nggak mau keluar, tapi gua malas kalau lagi nggak megang duit. Ya emang lu mau jajan apaan? Ya walaupun gua nggak jajan, seenggaknya ada pegangan lah. Masa gitu aja kagak ngerti? Iya, paham. Rencana lu ke depannya mau gimana, Lim? Kalau gua sih ya pengen lanjut kuliah. Saya nggak tuh otak si cerdas ini mentok sampai SMA. Ya lu mah enak, doyan belajar. Kalau lu baik. Kayaknya gua nggak bakalan lanjut deh. Lah kenapa? Gua mau ikut aja sama papa gua ngedagang. Lu butuh karyawan kagak? Karyawan apaan? Gua aja kerja nggak tahu status gua apa. Kadang digaji, kadang enggak. Dengar-dengar si anak kayaknya mau lanjut kuliah di Australia deh. Buset, yang bener lu. Kata siapa Ege? Gak sengaja tadi gua ketemu pas nganterin ibu gua ke pasar. Oh dia nggak ngabarin gua ya? Buset, Australia jauh amat dah. Kayak mau nyusulin si Gia aja yang di dot design. Kalau lu Cil gimana? Lu nggak lanjut? Sebenarnya gua mau lanjut. Gue pengen banget ningkatin bakat gua. Pengen masuk jurusan di kafe atau animasi gitulah. Ya udah lu lanjut kuliah aja bareng gua. Nah itu yang jadi masalah. Sebenarnya gua nggak ada duit juga sih buat kuliah. Nah ini nih yang mau gua omongin sama lu. Gimana kalau kita kerja sambil kuliah? Lumayan buat UKT. Kan bisa sambil nabung juga buat biaya KKN sama wisuda. Tapi kita mau kerja di mana lagi? Udah enak kemarin kita kerja di kafe. Gimana Mel? Kamu udah ada info soal dua teman kamu yang kemarin itu? Siapa tahu dia masih mau kerja. Soalnya nggak bisa saya hubungi, HP saya hilang. Waduh, kontaknya juga nggak ada di saya, Pak Bos. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Gimana, Lim? Kagak bisa dihubungi, Cil.